Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 40, Anda bertanya Alkitab menjawab dari 08123615 sekian. Pak Erastus, saya sangat bersyukur kepada Bapak di surga dan Tuhan Yesus mempertemukan dengan pengajaran Bapak yang benar-benar dapat membawa kami kepada kebenaran itu. Terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak terus ditambahkan akan pengertian kebenaran yang lebih lagi sehingga kami yang juga dapat kembali ke rumah Bapak yang benar, bukan yang fantasi. Pertama kali saya dengar khotbah Bapak kalau tidak salah di nomor 585. Saya bilang apa ini perkataannya keras sekali dan saya tidak mengerti. Nomor 585 ya. Ini kalau nomor sekarang mungkin sudah di atas 2000 ya, 2000 sekian. Terus saya berusaha cari CD yang awal-awal dengan judul Arsitek Jiwa. Jadi saya bilang apa ini perkataannya keras sekali dan saya tidak mengerti. Terus saya berusaha cari CD yang awal-awal yang dengan judul Arsitek Jiwa. Benar-benar trims banyak Pak, walaupun hari ini saya belum bisa sefanatik Bapak, tapi saya sangat bersyukur jauh lebih baik dari dulu dan saya tetap berusaha terus. Hari ini saya mau bertanya tentang arti ayat 2 Yohanes 17, cinta untuk rumahku menghanguskan aku. Sudah ulang-ulang saya baca tapi saya belum dapat mengerti ya. Maksudnya Yohanes pasal 2 ayat 17 ini ya. Coba saya lihat dulu ya saudara. Cinta rumahku menghanguskan aku. Saya kira ayat itu sudah cukup dikenal ya. Oke. Ini kisah mengenai Yesus yang marah, membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua orang yang berjualan di bait suci itu. Nah, ini harus saya jawab, oke. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Menghanguskan di sini berarti membakar atau membuat membara. Yang pertama bisa berarti aku mencintai rumah Bapa yang oleh karenanya saya marah ketika rumah Bapa dijadikan tempat jual beli. Itu maksudnya. Ya, ini keterbebanan. Cinta akan rumah Tuhan, cinta akan pekerjaan Tuhan membuat Yesus marah ketika rumah Allah dijadikan sarana untuk mencari keuntungan pribadi. Yang berikutnya tentang arti dari kalimat yang tertulis di buku Apa Keselamatan Bisa Hilang pada bab 12 tentang arti kata demi terrealisirnya proses keselamatan yang berlangsung dalam hidupnya. Saya harus memeriksa kalimat-kalimat di ayat ini, tetapi saya mungkin bisa memahami maksud penanya ini, ya, ibu ini, bahwa demi terrealisirnya proses keselamatan yang berlangsung dalam hidup seseorang, Tuhan mengizinkan banyak peristiwa-peristiwa terjadi. Ya. Nah, saya harap Ibu mendengarkan khotbah saya mengenai keselamatan dan keselamatan di luar Kristen. Ya, melalui Truth.id nanti akan mendapat penjelasan lebih lengkap mengenai hal ini.
Saya pertama kalau baca buku di tahun 2016, saya selalu bingung dengan kata ini. Saya selalu bingung dengan kata ini, dengan dibukanya Anda bertanya Alkitab menjawab ini. Saya sangat bersyukur dan bahagia sekali karena kapan saya bingung saya bisa bertanya langsung sama Bapak. Karena banyak buku karangan Bapak yang saya udah baca, tapi banyak kata-kata yang saya tidak mengerti. Terima Pak atas penjelasannya. Allah Bapa dan Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak. Dari Ibu Asnawati usia 56 tahun. Ya. Bu, saya salut Ibu dengan usia ini belajar rajin. Jadi tadi jelas ya, cinta untuk rumahku menghanguskan aku. Ya. Maksudnya karena aku mencintai pekerjaan Bapak, mencintai Allah, aku marah ketika rumah Allah atau bait Allah dijadikan sarana untuk mencari keuntungan pribadi. Lalu demi terrealisirnya itu, demi terwujudnya proses keselamatan yang berlangsung. Jadi keselamatan itu proses usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula, dan untuk itu Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa terjadi dalam hidup kita untuk menyempurnakan kita. Itu maksudnya Bu, selamat belajar. Kalau belum jelas boleh bertanya lagi, tapi jangan dengan pertanyaan yang sama. Oke? Sebab kalau ada pertanyaan yang sama, saya pikir saya salah baca. Ini pernah saya baca. Salam Pak Eras, saya mau bertanya tentang firman Tuhan di Imamat 15 ayat 19 sampai 23. Apakah berlaku selamanya, dan jika berlaku selamanya, bagaimana kehidupan rumah tangga? Jika terjadi hal demikian untuk pria, suami agar tetap tahir, sementara istri yang sedang haid tetap memasak makanan buat suami, mohon pencerahannya. Dari Pak Ari Sorowako 0821 sekian. Pak, kita tidak bisa lagi mengikuti Taurat Yahudi. Jadi kalau di Israel itu ada 3 isi Taurat. Yang pertama Dekalog, yang kedua Misipatim berisi undang-undang sipil, yang ketiga Hukim, undang-undang ibadah. Misipatim ya, soal haid saja diatur. Setelah haid berapa hari boleh melakukan hubungan seks. Bahkan juga sementara istri yang sedang haid tetap memasak makanan buat suami, bagaimana tahir tidak. Hal-hal itu sudah tidak berlaku bagi kita sama sekali. Tapi tentu soal haid tadi, pada waktu haid jangan melakukan hubungan seks, tentu di situ ada unsur kesehatan. Kalau bagi orang Yahudi itu ada unsur keagamaan, ada unsur dosa, pelanggaran terhadap undang-undang sipil atau semacam syariat itu sama dengan undang-undang Allah. Tapi bagi kita sekarang tidak. Kita tidak terikat lagi dengan Taurat. Jadi Imamat 15 ayat 19-23 tidak berlaku secara harafiah. Tapi mohon dipertimbangkan, di balik hukum ini ada nilai-nilai higienis yang harus kita perhatikan. Terima kasih. Salam Pak Eras, maaf agak panjang. Sejak bulan Desember 2019 saya mengikuti khotbah-khotbah Bapak dan bergereja di MAG Mall Arta Gading. Pak, terima kasih atas pengajaran Bapak yang telah membuka pikiran saya sehingga saya bisa diberi kekuatan. Kalau nggak dapat kebenaran firman ini Pak, mungkin saya dan mama saya pasti sudah gila karena ditinggal meninggal oleh adik saya yang paling bontot karena kecelakaan tragis. Tapi setelah mendengar khotbah Bapak, saya dan keluarga semakin dikuatkan, bahkan kami bisa berubah dan berusaha agar kami bisa bertemu dengan adik bontot saya yang sudah meninggal di LP3, Langit Baru Bumi Baru. Ini juga yang mendasari saya untuk ikut Ekumene Bible Course, EBC. Karena adik sebelum meninggal sebenarnya ingin sekali sekolah pendeta. Tapi saya melarang dengan alasan dia sudah terlanjur diterima di Universitas Negeri jurusan Hukum. Saya menyesal Pak.
Mohon bantuan dijelaskan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bukan kecelakaan, tapi kenapa adik saya diizinkan? Saya juga pernah jawab ini pertanyaannya. Tapi kenapa adik saya diizinkan mendapatkan kecelakaan tragis, terlindas truk tronton? Bahkan kami tidak bisa lihat jenazahnya. Ini yang menjadi intimidasi saya dan keluarga karena ada pengajaran gereja lain yang mengatakan bahwa kalau kamu kecelakaan berarti kamu nggak dilindungi Tuhan. Kamu banyak dosa, itu hukuman. Padahal adik saya adalah orang paling dekat dengan Tuhan dibanding kami sekeluarga. Yang pertama, cara meninggal orang tidak menentukan kualitas rohani orang itu. Dan tidak bisa dijadikan ukuran orang itu berkenan atau tidak. Dan tidak bisa menjadi ukuran orang itu masuk surga atau tidak. Bukan tidak mungkin kematian yang tragis ini, tapi juga cepat sekaligus tidak mendatangkan penderitaan panjang, merupakan cara Allah mengasihi adik. Adik dari saudari ini, 0811499 4 sekian ini. Jadi Tuhan dengan cara yang luar biasa ya memanggil. Jangan disesali. Kalau adik saudari, ini yang bertanya seorang wanita, kalau adik saudari masih hidup, ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kena narkoba, salah pilih jodoh, dan lain-lain. Adalah baik kalau dia meninggal dunia menurut pertimbangan Tuhan. Jadi kita harus melihat dengan mata iman bahwa Allah melakukan yang terbaik yang kita tidak tahu sekarang. Ya, kita tidak tahu sekarang apa yang terbaik untuk adik kita. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk dia. Dan biarlah Tuhan dalam rencananya dipenuhi. Suatu hari nanti kita bertemu di langit baru, bumi baru. Dan kita tahu maksud sempurna dari Tuhan. Saya pernah menjawab pertanyaan sekitar ini. Dan saya memberikan ilustrasi, ada seorang ibu yang anaknya usia 6-7 tahun atau berapa masih kecil meninggal. Ibu ini menangis sejadi-jadinya. Dia tarik anaknya dalam rumah, dalam ruangan kamar, dia berdoa dan ajaib, entah mati suri, entah sudah mati beneran, anak ini bangkit. Jantungnya mulai berdetak. Tetapi beberapa belas tahun kemudian, singkat cerita, anak ini terhilang, anak ini perempuan, gadis. Perempuan, ketika sudah menjadi gadis dewasa, anak ini hilang, ditemukan di bawah kolong jembatan dengan perut yang buncit atau sudah hamil, tapi meninggal. Ibu ini berkata, kalau tahu begini keadaannya, dulu waktu kecil saya tidak minta dia dibangkitkan. Jadi saudara, Tuhan tahu apa yang terbaik. Oke? Terima kasih. Mohon penjelasan juga arti hormatilah orang tuamu agar umurmu panjang, tapi kenapa adik saya umurnya 18 tahun, padahal dibanding kakak-kakaknya dia adalah orang yang paling menghormati itu orang tuanya. Banyak intimidasi seperti ini yang membuat kami semakin terpuruk. Umur panjang itu tidak mutlak merupakan kebahagiaan. Jadi, hormatilah orang tuamu agar umurmu panjang. Jika itu dikenakan dalam keadaan ideal. Orang menghormati orang tua, Tuhan panjangkan umurnya supaya dia bisa efektif untuk pekerjaan Tuhan dan menikmati kebahagiaan di bumi. Tetapi ketika Tuhan melihat bahwa ini akan berbahaya kalau umurnya panjang, Tuhan tidak perlu memberikan umur panjang. Ingat, ayat ini tidak boleh dipotong. Hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu dan bahagia hidupmu. Ini nggak boleh dipotong karena bahagia hidupmu harus ada. Kalau cuma panjang tidak bahagia, jangan. Makanya nggak boleh memotong ayat Alkitab, ya. Panjang umurmu dan bahagia hidupmu. Kalau panjang tapi nggak bahagia, percuma, lebih diperpendek. Tapi bahagia dan bertemu Tuhan. Amin. Oke. Waktu mengikuti webinar ABC hari Senin 15 Juni, saya sempat cerita singkat mengenai adik saya dan Bapak minta nomor WA saya karena ada sesuatu yang mau Bapak sampaikan kepada saya. Apa itu ya Pak? Saya sangat senang sekali dan mama saya semakin semangat ketika mendengar hal itu. Oke. Saya sudah menghubungi pernah, tetapi
tidak nyambung sehingga sekretaris saya harus menanyakan ya. Coba nanti akan saya follow up hal ini. Tentu tidak semua saudara bisa saya telepon ya. Sering saya menyuruh konselor yang lain juga kalau itu bisa ditangani. Oke, Tuhan berkati. Kebetulan sekretaris ada saya di sini, staf saya di sini, tolong ingatkan saya nanti ya. Oke, untuk ini. Shalom Pak Erastus, semoga pertanyaan saya mendapat jatah. Oke, tentulah bro. Buset, panjang banget nih. Yang pertama saya ingin bertanya mengenai hal yang berhubungan dengan cara berpakaian pada saat ke gereja. Saya tidak bermaksud ingin menguliahi tentang sopan santun cara berpakaian yang benar di gereja. Oh ya, saya jemaat Betani Nginden Surabaya. Seringkali saya melihat entah anak muda atau orang dewasa yang berpakaian kurang pantas pada saat ke gereja. Saya pernah melihat laki-laki muda datang ke gereja seperti mau fitness, memamerkan lengannya seperti bawa tumpukan roti pakai celana bawa tumpukan roti pakai celana pendek. Kalau wanita tidak perlu saya deskripsikan, tapi yang jelas walau sekuat apapun saya mempertahankan mata pasti 5-7 kali, ada yang lolos juga. Makanya saya suka menutup mata saja pada saat praise and worship. Namun kadang ada kalanya mata saya capek ya. Masalah berpakaian ini. Orang lain tersandung. Saya mengerti bahwa orang yang hatinya dibentuk Tuhan itu pakai pakaian pasti pantas. Jadi kalau pakai pakaian hanya karena mau mempertontonkan misalnya bentuk tubuh atau lekuk tubuh atau mungkin pakaian sopan tapi mau show, itu pasti hatinya tidak baik, tidak benar, dan sebaiknya tidak boleh begitu atau seharusnya tidak boleh begitu. Tapi siapa yang bisa paksa orang untuk jadi sopan kalau memang dia belum bisa jadi sopan atau belum dewasa? Juga dia menyampaikan ajakan kepada saudara-saudara seiman bahwa Pak Erastus bukan nabi dan jangan dikultuskan. Jangan pula dijadikan idola, bahkan tidak perlu dianggap sebagai bapak rohani. Cukup dengarkan pengajaran-pengajaran beliau, mulai dari yang lama sampai yang terbaru. Ikuti terus, catat poin-poin pentingnya, lakukan riset sendiri di Google tentang bahasa-bahasa asli Alkitab yang beliau sampaikan di internet. Banyak sekali bahan-bahannya, belajar bersama Roh Kudus agar tidak salah arah. Dapatkan kebenarannya dari setiap proses belajar Roh Kudus, akan melengkapi potongan-potongan yang kita tidak mengerti, sehingga kebenaran itu akan bisa kita terima secara utuh, nikmat momen itu bersama Roh Kudus di hadapan Allah. Yang menyampaikan ini siapa ya? Saya berterima kasih sekali ya. 081331880 sekian. Tidak boleh saya dikultuskan. Saya bisa masuk neraka gara-gara kalau saya dikultuskan lalu jatuh. Saya juga tidak perlu diidola, saudaraku. Saya sudah mengakhiri jalan hidup. Dulu sudah banyak kesombongan yang saya lakukan. Senang juga dipuji dan diidola. Sekarang sudah tua begini, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Masa kita masih mau cari orang untuk mengidola kita? Saya setuju sekali. Saya berterima kasih dengan ajakan ini. Ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ajakan kepada saudara-saudara saya seiman bahwa Pak Erastus bukan nabi. Wah, puji Tuhan. Soal saya nabi atau bukan nanti Tuhan yang tahu. Dan jelas saya tidak pernah mengatakan saya nabi ya. Dan jangan dikultuskan. Amin. Lalu dengarkan pengajaran beliau mulai dari yang lama sampai yang terbaru. Ikuti terus, catat poin-poin pentingnya, lakukan riset sendiri di Google tentang bahasa asli. Kalau bahasa asli di Google tidak akan bisa menjawab. Karena bahasa asli itu memiliki banyak pernik-pernik yang rumit. Saya pernah menjadi guru bahasa Yunani. Saya dosen bahasa Yunani di STT Paulus, Jalan Keramat. Yang salah satu murid saya sekarang menjadi rektor di STT Pokok Anggur. Ya, Pak Yohanes namanya. Mungkin masih ingat ya, karena saya baru
beberapa waktu lalu ketemu dan berkata, Pak, ingat nggak saya murid Bapak? Oh ya, sekarang jadi rektor dia ya. Saya pernah menjadi dosen bahasa Yunaninya beliau. Di sekitar saya ada orang-orang yang cakap dalam berbahasa Yunani, juga cakap dalam berbahasa Ibrani, seperti misalnya Ibu Rita Wahyu yang menjadi salah satu ahli bahasa Ibrani kami. Dan kadang-kadang saya minta menanyakan atau minta rekomendasi untuk bisa sharing ya saudara. Tetapi kalau di Google nggak bisa. Google tidak akan bisa menjawab. Ya. Karena bahasa Yunani itu saudaraku bukan hanya tensesnya, declensionnya, tapi juga sintaksnya itu sudah nggak bisa dijelaskan dengan mudah. Nggak bisa dipelajari dengan mudah. Ya. Harus dipelajari. Nah, saya sarankan ada buku-buku yang bagus yang bisa kita beli, itu nggak bisa gratis. Seperti saya memiliki Logosoft atau Olive Tree, di mana saudara bisa membeli program-program itu. Tapi program-program ini harganya bisa sampai $6.000 ya, sampai bisa waktu itu $4.000. Mungkin sekarang sudah tambah, karena aku tambah buku, mungkin sekitar 50-60 juta. Di situ ada uraian yang jelas. Jadi sebenarnya kita ini nggak pinter-pinter amat, saudara. Tapi para ahli bisa membantu kita. Bisa membantu kita. Saya teruskan, percaya tidak percaya ini bukan hal mistis. Anda mulai bisa mendengar suara Tuhan, bukan secara harafiah. Tentunya awalnya kecil sekali, tapi itu benar-benar menggelora hati, memberikan semangat yang belum pernah ada sebelumnya. Dan lama-lama suara itu akan semakin nyata di setiap helaan nafas, menyatakan bahwa Allah hidup dalam diri saya. Amin. Ya, memang harus punya pengalaman. Jangan hanya mendengar kata orang, harus mendengar langsung suara Tuhan. Dan itu bukan mistik. Kalau Allah hidup, Allah bisa dialami. Benar kata saudari ini. Tentu saja suara itu tidak seperti suara motivator kelas dunia. Suara itu justru membuat kram urat dan saraf roh saya, karena selama ini yang beraktivitas terhadap daging saya bukan roh. Analoginya seperti tubuh yang baru saya merasakan olahraga, lalu besoknya pagal-pagal semua. Suara itu membuat saya melihat tumpukan ketidaktepatan saya selama ini yang selalu menghasilkan hal yang negatif alias tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapak. Suara itu membuat hidup saya mulai tidak nyaman, apalagi time is running out. Tapi saya percaya seperti yang Pak Eras katakan, semakin tidak nyaman atau tidak wajar hidup kita di mata dunia, semakin dekat kita dengan kekekalan yang Bapak sediakan. Benar. Masih benar, puji Tuhan. Masih searah ya dengan apa yang saya khotbahkan. Pahami, resapi, telan bulat-bulat setiap hasil pembelajaran dan pergumulan dengan Roh Kudus tentang kebenarannya yang kita dapatkan. Baru kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Tanpa kebenaran Tuhan yang sejati, kita mau jungkir balik gimana pun tetap aja jalan yang kita tempuh adalah kesia-siaan, dan biasanya iblis terkekeh-kekeh melihat kebodohan kita. Terima kasih atas kebenaran-Mu yang kau sampaikan lewat Pak Erastus Sabdono. Kiranya jika Engkau Tuhan berkenan tambahkan 30 tahun lagi usia Pak Erastus. Aduh puji Tuhan. Pak Eras nggak boleh nolak loh ya. Terima kasih. Atau biar melalui beliau tumbuh pemuda-pemuda atau hamba Tuhan yang lain sama atau bahkan lebih militan dalam menyampaikan kebenaran yang sejati dan alkitabiah. Akhir kata saya ingin menyampaikan harapan atau mungkin fantasi saya ini. Mari kita buat surga penuh sesak. Oh haleluya. Ini bagus. Tadi saya sudah ketawa itu ya. Tuhan tambahkan 20 tahun, 30 tahun. Umur saya sekarang 61 tahun. Kalau sampai bisa 81, 91 puji Tuhan. Saya rajin olahraga, lumayan pagi saya jalan. Sekarang baru mengurangi banyak karbo dan beberapa perawatan ya saudara supaya saya panjang umur. Terima kasih kepada saudara yang sayang saya ini ya. Semoga pertanyaan saya mendapat jatah. Udah dapat burur. Saya senang ya, saya senang. Saya sayang saudara yang memberi pertanyaan ini. Saya tidak tahu ini laki atau perempuan, tapi saya sayang aja gitu ya. Bagus ya.
Luar biasa ini ya. Oh ya, tadi saya mau sampaikan, kalau kita mau belajar bahasa Yunani, Ekumene Bible Course ada pelajaran tambahan Yunani dan Ibrani. Yunani mungkin akan diasuh oleh Pak Hendri atau siapa? Pak Hendri. Lalu untuk Ibraninya oleh Ibu Rita Wahyu, ya, yang mengasuh sarapan pagi ya. Memang beliau ahli dalam bahasa Ibrani. Oke. Salam sehat dan salam sejahtera Pak Erasto. Saya berasal dari Makassar. Saya seorang hamba Tuhan namun masih membantu di satu gereja Pentakosta 2 tahun ini. Saya fokus mendengarkan pengajaran Bapak di YouTube dan membaca buku-buku Bapak. Saya berubah dan menemukan bahwa pengetahuan saya mengenai doktrin dan tafsiran Alkitab banyak yang kurang tepat. Bahkan seringkali saya berbeda pendapat dengan gembala senior saya. Di masa depan saya kepengen nantinya menjadi gembala jemaat yang memiliki usaha seperti Bapak sehingga saya mampu menghidupi keluarga saya dan tidak menjadi beban bagi jemaat yang saya layani. Bahkan saya harus menopang jemaat yang kurang mampu dengan hasil usaha saya. Saya mencoba berbisnis namun 2 tahun ini bisnis saya justru mengalami kerugian yang besar dan meninggalkan hutang yang banyak. Ini akibat kesalahan saya dalam mengelola manajemen keuangan. Saat ini saya mendapat kesempatan untuk mulai mencoba di bidang penjualan tanah. Kebetulan tanah yang saya bantu jualkan itu nominalnya sangat besar dan komisi yang akan saya dapat tidak hanya melunasi utang saya, juga bisa membantu saya dalam usaha baru lagi. Saya sudah berusaha untuk mencari pembeli. Minggu lalu ada yang sudah sepakat namun begitu mau transaksi tiba-tiba gagal hanya karena tidak sepakat di masalah harga. Apakah saya sudah benar kalau saya berdoa supaya Tuhan menolong saya untuk mengirim investor yang benar-benar serius dan bermodal besar dan melalui saya untuk pembeli lahan ini sehingga saya mendapatkan keuntungan. Terima kasih Pak, maaf suratnya kepanjangan. Oh enggak kepanjangan. Aku gimana ya mau jelasinnya ya. Yang pertama saudara, memang saya dari muda itu suka dagang ya. Waktu kuliah saya sudah dagang ya. Berhenti kuliah, saya jadi pendeta sudah mulai ada jualan apa gitu saudara. Karena memang jemaat yang saya layani pada mulanya memang pertama itu miskin sekali saudara. Ya, sangat susah. Nah, lalu mulai bertambah besar, saya juga ingin punya uang lebih banyak. Tapi sebenarnya terus terang dasarnya itu yang pertama, saya juga ingin punya uang banyak. Bukan hanya karena saya mau melayani. Yang kedua saya merasa direndahkan atau punya pride kalau saya diberi uang atau digaji oleh majelis. Nah, itu juga sebenarnya kesombongan. Ya. Lalu saya melihat ada pendeta-pendeta yang seperti bisa dibeli oleh orang kaya. Dan itu membuat saya merasa jatuh harga kalau sampai saya diperlakukan seperti itu. Maka saya juga coba untuk memiliki usaha dan pekerjaan. Dan memang saya pernah menjalani usaha atau membantu orang membuka usaha sampai saya bisa mendapatkan dividen ya tiap bulannya. Sampai saya bisa hidup. Tapi itu saya rahasiakan, artinya tidak banyak orang tahu. Tetapi ketika jemaat bertambah besar, 2-3 tahun atau paling lama 4 tahun belakangan ini, saya mulai sadar bahwa saya sudah tidak perlu begitu lagi. Selain memang saya juga sudah ada penghasilan tetap dari dividen yang orang berikan, cukup untuk makan hidup saya sekeluarga. Saya juga harus fokus kepada gereja. Tahun lalu saya sempat merintis satu bisnis, lalu akhirnya saya batalkan. Karena saya merasa tidak sejahtera. Tentu uang saya yang juga nyangkut di luar besar sekali juga, saudara. Dan Tuhan juga pukul saya dengan banyak kejadian. Ya akhirnya sekarang saya berhenti. Atau mulai mengurangi dan nyaris berhenti. Kepada Bapak ini, jangan harus, maksud saya, tidak harus mesti punya bisnis. Tidak harus mesti saudara berusaha. Apapun alasannya. Coba dengar suara Tuhan. Kalaupun kita menjadi full timer dan hidup dari jemaat juga tidak masalah. Orang mau mengolok-olok kita terserah.
Nanti kita di pengadilan Tuhan akan melihat kok siapa sih yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang ini saya loh saudara, aku mau bisnis supaya bisa bantu pekerjaan Tuhan. Karena dasarnya juga ingin punya uang, karena dasarnya juga kita tidak mau direndahkan oleh orang. Nah itu. Nah ini sebenarnya soal ini saya harus bicara panjang nih, waktunya tidak cukup ya. Dan ada hal pribadi yang tidak bisa saya kemukakan. Tapi lebih baik nggak usah lah ya. Lebih baik tanya Tuhan dulu. Kalau saudara rindu menjadi gembala sidang, melayani Tuhan tanpa gangguan, tidak harus bisnis. Tidak harus. Tanyakan dulu kepada Tuhan ya. Baik, puji Tuhan. Saya kira cukup sampai di sini episode yang ke-40 ini. Kita akan masuk ke 41 nanti ya. Tuhan berkati, puji Tuhan. Sola Gracia.